Ya, halo. 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 Ya, assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana keadaannya di sana di Papua Jayapura, bang? Alhamdulillah baik-baik dan sehat walafiat berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Oke, baik. Jadi, bang, di pembahasan video kali ini kita akan membahas kembali tentang adanya bencana-bencana yang dialami, yang saat ini akhir-akhir ini seakan umat akhir zaman saat ini, khususnya di Nusantara, mungkin mereka jadi bertanya-tanya, bang, ya, kenapa dunia sampai seperti ini? Bencana itu datangnya silih berganti. Kira-kira, bang, apa penyebabnya kalau menurut pandangan spiritual, sehingga dunia dengan 4 unsur alam, tanah, air, angin, dan api, seakan unsur-unsur alam yang 4 ini tidak lagi bersahabat dengan manusia, bang. Barangkali abang bisa menjelaskan. Silakan, bang. Puji syukur dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Agama apapun yang mereka anut, mereka patut bersyukur karena kasih sayang Allah. Yang saya tanggap dalam perjalanan dari awal sampai akhir, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Allah sampai meninggalkan istri dan anaknya Nabi Ismail di gurun. Dan bagaimana di akhir zaman sebelum terjadi tsunami bah, Nabi Nuh mengemban amanah untuk menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu yang tunggal. Dia menjalankan perintah Allah untuk mengemban amanah, untuk memuliakan Allah selama kurun hampir 1000 tahun. Dan apa yang dia dapat, pengikutnya cuma beberapa orang dalam mengemban amanah itu. Sehingga pada waktu itu, Nabi Nuh putus asa dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, Kau tahu apa yang saya jalani, perintah dari dirimu. Tapi tidak ada manusia yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Dan tolong ya Allah, tolong jangan ada manusia di muka bumi ini yang zalim." Itu doa Nabi Nuh. Habisi manusia yang zalim di muka bumi ini. Jangan ada satu manusia yang zalim yang tinggal di muka bumi ini. Ya. Jadi pada waktu itu Nabi Nuh, dia diperintahkan oleh Allah, ya kekasihku, kalau itu permintaanmu, maka buatlah bahtera untuk menyelamatkan binatang yang berpasang-pasangan atau manusia-manusia yang menjadi pengikutmu. Ya, ajak dengan keluargamu. Ya, makanya pada waktu itu terjadilah tsunami atau air bah Nuh yang menjadi pertandaan akhir kehidupan manusia. Itu yang saya tangkap, Bang. Dan barangkali bisa diceritakan kembali tentang kisah daripada perjalanan Nabi Nuh dengan umatnya, bang. Kira-kira bencana seperti apa, bang, yang menimpa umat di zaman Nabi Nuh itu, bang? Iya, ini yang saya tahu tentang perjalanan spiritual saya. Itu sebenarnya adalah
yang kita sekarang ini, yang kita pakai ini adalah asal kejadian manusia dari 4 unsur api, angin, air, dan tanah. Dan pada waktu itu Allah menenggelamkan manusia dengan satu unsur manusia itu, yaitu air, Bang. Karena manusia ini diadakan dari air, Bang. Ya, antara mama dan bapak itu, air kenikmatan, air kasih sayang. Jadi air itu yang menenggelamkan mereka, Bang. Itu yang saya tangkap, Bang. Jadi yang saya tangkap tentang air ini, Bang, perjalanan Nabi Nuh. Bahkan diuraikan dalam perjalanan Nabi Nuh. Siapa itu Nabi Nuh? Nuh itu yang pasti spiritual adalah nur atau cahaya. U adalah umat ataupun sekarang disebut dengan hamba. H adalah hukum. Adalah yang sekarang ini mengatur atau menjadi pedoman, begitu, Bang. Ya. Jadi dalam perjalanan Nabi Nuh ini, Bang, ini adalah kebenaran yang sesungguhnya, Bang. Ya. Dengan cahaya, dengan cahaya umat itu, hukum ini akan berlaku, Bang. Ya, dunia ini akan tegak. Bisa juga dengan hukum itu dunia ini bisa kekal, Bang. Kalau menurut saya. Karena pada waktu itu, Bang, dari perjalanan ini, Bang, yang selamat saja itu hanya orang-orang terpilih, Bang. Kita ini asal dari Nabi Nuh itu, umat terakhir dari Nabi Nuh itu, yang terpilih umat Nabi Nuh itu cuma beberapa orang, Bang. Dan itu mereka orang-orang yang memiliki ilmu dari Allah dengan perantara Nabi Nuh tadi itu, mereka yang selamat, Bang. Jadi kalau kita ini yang ada di muka bumi ini adalah umatnya Nabi Nuh, Bang. Dan kita ini asal dari orang-orang yang suci, yang disucikan oleh Allah. Sehingga kita ada, Bang. Kita berkembang dari Nabi Nuh itu, Bang. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang salah, berarti kita bukan umat Nabi Nuh, Bang. Iya. Bahkan baginda itu, walaupun dia dikatakan manusia awal nur ilahi, manusia akhir nur ilahi itu dari mana? Tapi dia, Bang, dia termasuk umat Nabi Nuh, Bang. Makanya dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin, Bang. Itu yang saya tangkap, Bang. Oke, Bang. Kira-kira, Bang, beberapa bulan bahkan beberapa tahun lalu sampai hari ini pun pihak BMKG menginformasikan bahwa akan ada bencana tsunami megatrans. Itu gempa yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga bisa dibayangkan kalau itu bisa terjadi, bisa menghancurkan sebahagian umat manusia dengan adanya gempa megatrans itu, Pak. Nah, jadi kalau menurut pandangan spiritual, apakah kejadian yang dialami oleh kaum Nabi Nuh atau umat Nabi Nuh pada zaman ribuan tahun yang silam, apakah bisa terjadi hal itu, Bang? Yang dikatakan seperti yang digambarkan oleh pihak BMKG tentang tsunami raksasa megatrans itu, Bang. Silakan, Bang. Iya. Ini perjalanan spiritual saya. Apa yang Abang sampaikan, Abang tanyakan. Bisa saja, Bang. Iya. Karena megatrans ini diperkirakan akan terjadi di Indonesia. Yang akan memakan korban banyak, Bang. Termasuk dikatakan di beberapa daerah itu Jawa dan kali Sumatera atau di Bali.
Itu bang, sebenarnya sudah terjadi bang. Iya. Tapi di situ bang ada para wali-wali paku bumi yang selalu menangis bang, memikirkan orang-orang yang mengenal diri, belum mengenal Allah bang. Makanya mereka berdoa sebagai paku bumi, wali-wali dari Afdal, wali-wali yang dikatakan wali-wali Talamatea, wali-wali apalagi yang sebagai itu bang. Saya tidak terlalu tahu tentang wali-wali itu bang. Mereka itu berdoa bang, supaya bencana ini ditangguhkan. Iya. Ditangguhkan. Dipindahkan. Iya. Bencana ditangguhkan ya. Ya. Ditangguhkan atau dipindahkan kalau bisa, karena mereka tahu bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang menjadi rahasia bang. Yang dikejar, dia dulu pernah ada di muka bumi ini bang. Dia adalah Atlantik yang pernah hilang bang. Jadi Indonesia ini adalah negara ataupun surga yang pernah jatuh di muka bumi ini bang. Disinilah mereka para umat Nabi Muhammad. Mereka yang diberikan petunjuk. Mereka mencari daerah ini. Dan adanya ada di Indonesia bang. Itu yang saya tanggap bang. Kenapa para wali-wali di Indonesia ini banyak bang? Mereka bersembunyi. Mereka tahu bahwa di sinilah tempat orang-orang akan mendapatkan kedamaian. Cuma hanya pemimpin-pemimpinnya belum ada yang adil bang. Kalau tidak, Indonesia ini adalah suatu akan terjadi mercusuar dunia. Dan adanya di Indonesia bang. Itu yang saya tanggapi bang. Seperti yang dikatakan para ahli sejarah bahwa Indonesia atau Nusantara adalah awalnya adalah negara Atlantik yang pernah menjadi negara mercusuar dunia di zaman ribuan tahun silam. Di dalam cerita negara Atlantik tersebut adalah bagaimana Nusantara memiliki teknologi peradaban yang luar biasa, Bang. Jadi, kalau dengan adanya tsunami, dengan adanya berbagai bencana ini, termasuk ancaman tsunami dan lain-lain itu, apa yang bisa diambil hikmah di balik kejadian-kejadian ini, Bang? Iya, kalau saya lihat seperti saya terangkan di awal konten-konten saya itu bahwa itu cara-cara Allah, cinta kasih Allah. Karena kasih cinta kasih Allah itu kepada hamba yang ada di bumi ini. Iya. Jangan mereka terlena dengan kehidupan yang sementara. Iya. Bahkan Allah berfirman, seandainya harta bermanfaat bagi diriku sebesar sayap nyamuk, orang kafir saya tidak kasih minum. Jangan, karena harta itu Allah tidak suka. Karena itu akan menghijab hamba-hambanya agar tidak bisa taat kepada Allah, tidak mengenal Allah. Makanya Allah berfirman seperti itu, Bang. Agar manusia-manusia yang diberikan akal bisa mendapatkan pelajaran, mengambil bahwa harta itu adalah Tuhan.